dikasih kenikmatan yang begitu luar biasa, terutama nikmat iman, nikmat kesempatan, dan nikmat umur panjang, sehingga dengan semua itu kita bisa hadir di tempat ini guna melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu belajar dan mengajar. Jadi untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kita mengawalinya dengan doa, dan izinkanlah Ibu untuk memimpin doa pada kesempatan ini, dan insya Allah pertemuan Ibu yang berikutnya nanti yang memimpin doa secara bergiliran. Baik, marilah kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika rabbani wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Anak-anak sekalian, sebelum Ibu melanjutkan pada materi, Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian. Kira-kira ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Pada materi inti, Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian. Ibu absen ya, Nak ya? Ya. Fatia? Hadir. Arifan? Hadir dulu. Aisyah? Hadir. Indah Sari? Amanda? Hadir, Bu. Abdul Jalil? Hadir, Bu. Muhammad Rizky? Hadir, Bu. Fiodani? Hadir, Bu. Kaisar? Hadir, Bu. Berarti anak-anak Ibu semuanya hadir. Terima kasih ya anak-anakku yang soleh dan soleha. Jadi sebelum kita melanjut lagi pada materi, Ibu akan tanya dulu, ada tidak yang masih ingat dengan materi yang minggu lalu? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih. Siapa yang ingat? Coba Anda, tentang apa sayang? Sejarah ada 6. Pintar. Jadi saya berharap materi-materi yang kita sudah belajar pada minggu-minggu yang lalu kita bisa menyimpan untuk apa? Untuk diri kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sangat bermanfaat sekali anak-anakku. Kalau kita berbagi ilmu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi menjaga martabat manusia dari pergaulan bebas dan zina. Agama menyuruh kita untuk menjauhi pergaulan bebas dan zina. Ada yang tahu apa itu pergaulan bebas? Hubungan antara laki-laki dan perempuan. Apalagi dalam pengertian pergaulan bebas atau zina. Pergaulan bebas adalah pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, yang tidak ada batasnya, tidak ada aturan agamanya. Jadi pergaulan itu bebas, sehingga akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga menjerumus ke dalam perbuatan zina. Contohnya apa? Pergaulan bebas berpacaran. Nonton apa? Nonton film yang tidak baik, sehingga menimbulkan hawa nafsu.
Bukan Bu? Bukan. Sehingga terjerumus ke dalam zina. Nah sekarang, apa itu zina? Zina adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang sudah mukallaf atau balik, yang tidak ada ikatan pernikahan yang sah menurut syariat atau Islam. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Sekarang kita masuk di hukum berzina dalam Islam. Betapa beratnya itu. Kenapa Allah itu melarang kita untuk menjauhi pergaulan bebas dan zina? Karena hukumannya. Berdasarkan hukum Islam, perzinahan termasuk salah satu dosa besar. Dalam agama Islam, aktivitas seksual oleh laki-laki dan perempuan yang telah menikah dengan laki dan perempuan yang bukan suami istri yang sah termasuk perzinahan. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa semua orang Muslim percaya bahwa berzina adalah
dinikmati oleh orang. Kenapa harus di tempat yang ramai? Supaya orang lain itu akan bisa mengambil suatu pelajaran. Di situ kita sudah dihukum, dilihat lagi oleh orang yang banyak. Bagaimana malunya kita, malunya keluarga kita, terutama orang tua kita. Anak-anak sekalian, sangat berharap materi ini kalian harus paham betul-betul. Karena apa yang terjadi di zaman sekarang ini, yang kita bisa lihat lewat internet, lewat TV dan lain sebagainya, banyak anak-anak yang di bawah umur itu bahkan kelas 1 SD, SMP, SMA, banyak yang melakukan pergaulan bebas, bahkan sudah berzina. Untuk itu, untuk anak-anakku yang ada di sini, ibu sangat berharap dimengerti, dipahami materi ini sehingga kita bisa terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan tadi, ya. Dan ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk terutama untuk diri kita dan kita berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya orang-orang tidak melakukan hal yang sama seperti yang dicontohkan tadi. Baik, yang berikutnya dampak negatif perzinahan. Mengapa zina dilarang agama? Islam melarang perbuatan zina karena dampak negatifnya yang sangat besar. Akibat buruk yang ditimbulkan akibat perzinahan antara lain. Pertama, menghancurkan masa depan anak. Anak hasil zina nantinya, kalau mereka tahu apa yang dilakukan oleh orang tuanya, mungkin mereka dengar dari teman-temannya, orang-orang di sekelilingnya, maka anak itu pertama merasa malu, merasa hina, merasa kotor. Padahal sebenarnya setiap manusia yang baru lahir itu adalah fitnah atau suci. Tetapi karena tadi itu, karena dengar omongan dari orang di sekitarnya, maka anak itu menjadi milik. Terus yang kedua, anak itu nanti nasabnya itu dia tidak akan bisa mendapat harta dari walaupun bapaknya itu orang kaya, banyak hartanya, banyak mobilnya, karena itu kan dia tidak bisa untuk mendapatkan harta dari bapaknya, karena dia dilahirkan dalam keadaan orang tuanya hamil sebelum nikah. Yang kedua, merusak keturunan yang sah bila perzinahan menghasilkan seorang anak atau lebih. Keturunan yang sah menurut Islam adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Bila hubungan gelap itu dilakukan dengan dua atau lebih laki-laki, maka akan jadi percuma kita punya orang tua punya hak tanpa kita tidak bisa dapat. Karena apa? Kita dilahirkan dalam keadaan. Yang ketiga, mendorong perbuatan dosa besar yang lain. Seperti apa? Kalau sudah hamil, ya, banyak yang terjadi anak-anak sekalian. Ada laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Terus apa yang dia lakukan? Dia menyuruh itu perempuan yang dia zinahi itu untuk menggugurkan kandungan, untuk kasih mati anak yang dalam kandungan. Itu adalah laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Bahkan apa? Tidak jarang sekarang ini laki-laki setelah dibikin hamil perempuan, maka dia tidak segan-segan membunuh perempuan tersebut. Untuk apa? Untuk menghilangkan jejak mereka. Untuk itu, saya punya anak-anak perempuan yang terutama, jaga kehormatan, jaga kehormatan, jaga kemuliaan, karena agama sangat menjunjung tinggi kita sebagai perempuan, sangat dihormati oleh agama. Makanya
Kalau ada laki-laki yang aneh-aneh, terus karena apa? Sembarang kita tidak tahu orang itu sehat atau tidak. Makanya agama itu melarang. Banyak orang-orang itu yang melakukan hubungan pergaulan bebas atau zina itu yang mendapat penyakit AIDS. Itu belum ada obatnya, anak. Siapa yang rugi itu? Yang rugi adalah kita sendiri. Bukan orang lain, anak. Makanya agama itu melarang untuk pergaulan bebas. Yang kelima, terjerat hukuman berupa rajam sebanyak 100 kali atau sampai mati. Nah, dirajam tadi seperti yang ibu bilang, digali, dikasih masuk dalam lubang, tinggal hanya kepalanya toh. Diambillah batu, dilempar batu itu bukan batu yang besar batu tinggi satu kali mati, tetapi batu yang sedang-sedang dilempar. Banyak orang sampai orang tersebut meninggal. Betapa tersiksanya. Lempar pakai lama jadi sedikit. Kita masuk dalil larangan mendekati zina. Sekarang ibu mau tunjuk nih siapa yang bisa membaca surat Al-Isra ayat 32. Saya minta sama orang membaca. Ya, silakan sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Terima kasih. Luar biasa. Ya. Ayat yang berkaitan dengan larangan mendekati zina yang berbunyi seperti yang dibacakan oleh saudara kita Bayu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang paling buruk. Janganlah kamu mendekati zina. Ini adalah pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang paling buruk. Ayat berikutnya, surat An-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin
kasihan satu saudara, kasihan anakku ini dipatkan, tidak ada yang seperti itu. Jadi hukum Allah itu bukan sama dengan hukum bumi. Kalau hukum pemilihan, siapa yang kenal orang, siapa yang tinggi derajatnya, maka hukuman itu bisa diselamatkan. Tetapi kalau hukuman Allah, setinggi apapun kamu punya derajat, setinggi apapun kamu jadi pejabat, itu tetap berlaku di mata Allah itu. Tidak ada bedanya hukuman itu. Mau yang miskin, yang kaya, yang tinggi, yang rendah, yang hitam, yang putih, kalau sudah melakukan itu, hukuman Allah itu sama. Ada yang masih mau bertanya? Sudah paham semua anak-anak? Sudah. Alhamdulillah. Kalau begitu, Ibu akan memberikan tugas seperti yang Ibu sudah bagikan di masing-masing kalian. SPD-nya dikerjakan sekarang. Di buku kerja tugas itu. Nanti kalau Ibu sudah SMA, ya sekarang kamu orang kerja kelompok ini, kerja ini, kelompok kerja itu apa? Lembaran ini apa? Oke, kita coba satu-satu, dan mereka suara ada kan? Sudah? Sudah. Sudah kok. Tugas sudah kumpul semua. Mudah-mudahan pada minggu berikutnya kita akan bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Yang panjang ya. Terima kasih atas kerjasamanya kita selama ini. Dan melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar dengan penuh semangat, penuh bahagia sekali Ibu lihat, dan mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita bisa meningkatkan seperti ini lagi. Ya, terima kasih ya. Jadi sebelum kita menutup kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan doa dengan membaca surat Al-Fatihah secara bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.